Halo, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi ya hari ini. Kita hari ini akan belajar banyak hal. Apa aja Ibu Dia? Yuk, anak-anak dengarin dengan baik. Nah, di sini Ibu Dia kasih judul Learning is one big adventure. Artinya apa Ibu Dia? Nah, proses pembelajaran itu adalah sebuah petualangan yang besar. Jadi, kalau anak-anak belajar, jangan malas-malasan. Belajar itu menarik loh. Jadi, anak-anak harus semangat. Oke? Oke. Mari kita lanjut. Hari ini, Ibu Dia akan membahas tentang aturan kelas. Di kelas 1, kita punya aturan yang akan kita taati bersama. Apa sih Ibu Dia aturan kelasnya? Nah, ini dia. Aturan kelas kita adalah 3R. Yuk, kita sebut sama-sama. 1, 2, 3. 3R. Betul sekali. Jadi, aturan kelas kita 3R aja. Anak-anak ingat ya, 3R. R yang pertama adalah respect. Ikut sama-sama ya. Ikutin Ibu Dia. Respect. Good, bagus. R yang kedua adalah responsible. Ibu Dia ulang, responsible. Anak-anak bisa ikutin ya. Sekali lagi, responsible. Bagus. Yang ketiga adalah readiness. Kita ulang ya, readiness. Oke, jadi peraturan kelas kita adalah 3R. Respect, responsible, dan readiness. Apaan sih nih Ibu Dia? Kok pakai bahasa Inggris? Oke, Ibu Dia akan jelaskan. Yang pertama, tadi adalah respect. Respect itu apa Ibu Dia? Artinya saling menghormati. Jadi, anak-anak harus saling menghormati, baik kepada ibu guru maupun kepada teman-teman. Kalau kepada ibu guru, apa yang harus dilakukan Ibu Dia? Nah, yang pertama, anak-anak harus belajar patuh kepada ibu guru. Kalau diberikan tugas, anak-anak lakukan. Kalau Ibu Dia kasih perintah, anak-anak juga lakukan. Itu namanya anak-anak patuh. Mengerti ya? Yang kedua, anak-anak perlu mendengarkan nasihat dan ajaran dari ibu guru. Ketika Ibu Dia kasih tahu sesuatu, anak-anak mendengarkan dengan baik, lalu mengingat. Bisa? Pasti bisa dong, ya. Anak-anak belajar respect atau menghormati. Yang ketiga, nanti pembelajaran kita akan secara daring. Anak-anak akan belajar melalui Google Meet atau dengan handphone. Jadi, ketika Ibu Dia menjelaskan atau mengajar, anak-anak boleh mendengarkan Ibu Dia dan speakernya dimatikan. Ya, jadi ketika diminta untuk berbicara, anak-anak boleh berbicara. Tapi, ketika Ibu Dia sedang berbicara, anak-anak harus mendengarkan. Mengerti ya? Bagus. Sekarang yang kedua. Yang kedua tadi adalah responsibility. Artinya apa Ibu Dia? Nih artinya. Artinya adalah bertanggung jawab. Yang pertama, anak-anak harus hadir setiap hari. Anak-anak nanti harus absen ya setiap pagi. Absen itu artinya anak-anak hadir, ikut pembelajaran.
Jadi, jangan sampai lupa ya. Yang kedua, anak-anak bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Tugasnya nanti anak-anak kerjakan sendiri. Tidak boleh dikerjakan mama, tidak boleh dikerjakan papa, tidak boleh dikerjakan adik, tidak boleh dikerjakan kakak. Jadi yang kerjakan adalah anak-anak sendiri. Bisa? Bagus. Kemudian, setelah anak-anak kerjakan tugas, anak-anak harus mengirimkan tugasnya kepada ibu dia dengan tepat waktu. Misalnya, hari ini ibu dia berikan tugas. Ketika anak-anak sudah kerjakan, langsung dikirim kepada ibu dia, biar ibu dia periksa dan bisa nilai. Mengerti anak-anak? Bagus. Kita lanjut ya. Yang ketiga, peraturannya adalah readiness. Artinya apa ibu dia readiness? Artinya adalah siap sedia. Apa yang harus anak-anak lakukan? Yang pertama, sebelum belajar, anak-anak harus berpakaian sopan. Kalau punya seragam, boleh dipakai. Tapi, jika tidak punya seragam, anak-anak harus berpakaian yang sopan. Jangan pakai baju tidur ya, itu namanya tidak sopan. Kemudian, anak-anak perlu menyiapkan buku pelajaran. Sebelum kita Google Meet, sebelum kita belajar, anak-anak sudah siapkan dulu bukunya. Kemudian, anak-anak juga boleh menyiapkan handphone atau laptop sebagai media untuk belajar. Jadi, anak-anak harus menyiapkannya. Kemudian, jika ibu dia berikan waktu untuk kita Google Meet, anak-anak harus ikut ya dan hadir tepat waktu. Misalnya, ibu dia minta kita Google Meet jam 10. Jadi, anak-anaknya harus hadir jam 10. Bisa? Bagus. Jadi, peraturan kita adalah 3R. Ya, ibu dia ulang. 3R. Artinya adalah respect, responsible, dan readiness. Ingat ya, aturan kelas kita adalah 3R. Oke, nanti ibu dia tanya kembali ya. Nah, sekarang ibu dia berikan gambar ini. Apa ini? Ada yang tahu gambar apa ini? Oh, benar. Ini adalah papan sasaran. Ya, jika anak-anak pernah melihat orang bermain panah, ini adalah papan sasarannya. Yang di tengah ini, nih, yang ditancap ini adalah sasarannya. Jadi setiap pemanah yang melemparkan panahnya harus sampai ke tengah-tengah ini, harus sampai sasaran. Jika panahnya pergi ke arah kanan, artinya apa? Nilainya semakin kecil karena jauh dari sasarannya. Iya kan? Kalau dia sampai di tengah, nilainya adalah 10 karena sudah sampai sasaran. Tapi semakin jauh, maka nilainya semakin kecil karena tidak tepat sasaran. Nah, kebalikannya anak-anak, jika panahnya semakin dekat menuju sasaran, maka nilainya semakin besar. Jika anak-anak panahnya di angka 6, nah itu angkanya sudah baik. Tapi jika anak-anak panahnya di tengah-tengah sini, maka nilainya sudah 10, berarti sempurna. Karena apa? Tepat sasaran. Sasaran itu artinya adalah target.
yang harus kita kejar. Nah, Ibu Dia lanjut ya. Target atau sasaran kita di kelas 1 ini adalah yang pertama. Ibu Dia berharap semua anak-anak kelas 1, anak-anaknya Ibu Dia, harus percaya diri. Jadi, ketika Ibu Dia suruh ngomong, harus berani. Ketika Ibu Dia suruh bernyanyi, harus berani. Harus percaya diri. Jangan malu-malu ya. Nah, itu target kita yang pertama. Kita sebut sama-sama ya. Target kita yang pertama adalah percaya diri. Jadi, waktu anak-anak kelas 1, kemudian mau naik kelas 2, anak-anak harus mencapai target ini. Percaya diri. Kemudian, target yang kedua adalah rajin. Ibu Dia berharap anak-anak kelas 1 adalah anak-anak yang rajin. Rajin mengerjakan tugas, rajin ikut pelajaran, rajin ikut Google Meet, rajin mengerjakan PR, rajin mengerjakan segala sesuatu. Bisa? Bagus. Yang ketiga, targetnya di kelas 1, anak-anak semuanya bisa calistung. Ikut Ibu Dia. 1, 2, 3. Calistung. Calistung itu apa Ibu Dia? Nah, ini dia. Bisa baca, bisa tulis, dan bisa hitung. Jadi, selama kelas 1, Ibu Dia berharap semua anak-anak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Jadi, ada 3 ya target kita. 1, anak-anak harus percaya diri. Yang kedua, rajin. Yang ketiga, bisa baca, menulis, dan berhitung. Nah, lihat ini. Seperti yang Ibu Dia bilang tadi ya, jika anak panahnya ke tengah-tengah nih, itu artinya tepat sasaran, sudah sempurna. Tapi, jika semakin jauh anak panahnya, nih, itu namanya meleset. Artinya apa? Bisa disebut gagal. Karena apa? Jauh dari sasarannya. Artinya apa Ibu Dia? Jika anak-anak tidak bisa mengejar atau melakukan 3 target yang tadi, percaya diri, rajin, bisa baca, tulis, dan hitung, maka anak-anak tidak bisa naik ke kelas 2 nantinya. Terus di kelas 1 lagi, karena belum bisa, belum percaya diri, tidak rajin, belum bisa baca, belum bisa hitung, belum bisa tulis. Jadi, anak-anak harus ingat ya, kita harus mencapai target. Selama 1 tahun, anak-anak harus bisa capai target. Caranya gimana Ibu Dia? Ini dia. Supaya bisa capai target, supaya anak-anak bisa melakukannya dengan baik dan benar, anak-anak harus sering berlatih. Jika anak-anak sering berlatih, maka kemampuan anak-anak akan semakin baik. Sering berlatih itu apa Ibu Dia? Sering berlatih itu artinya rajin belajar. Anak-anak harus rajin belajar agar anak-anak bisa mengejar targetnya. Rajin belajar supaya bisa membaca. Rajin belajar supaya bisa menulis. Rajin belajar supaya bisa berhitung. Mengerti anak-anak? Bagus. Jadi, Budi ingatkan kembali ya, anak-anak harus bisa mencapai target. Oke? Ini Budi ulang lagi. Ini target kita ya.
Boleh anak-anak tulis atau boleh anak-anak foto. Biar anak-anak ingat di kelas 1, oh aku harus percaya diri. Di kelas 1, aku harus rajin. Di kelas 1, aku harus bisa baca, tulis, dan hitung. Mengerti anak-anak? Oke, sampai di sini ya penjelasan Ibu Dia. Terima kasih.